Mohon izin Bu Fatma untuk kelompok 3 ya, saya mendapat tugas dari teman-teman untuk mempresentasikan kerja kelompok kami ya, dari kelompok 3. Ini berkaitan dengan lembar kerja ruang lingkup kolaborasi asinkronus. Ya, ada beberapa pertanyaan ya. Ini pertama, pertanyaan yang sering sekali diutarakan oleh orang. Kita mengingat 20 tahun yang lalu. Ya, zaman kita 20 tahun yang lalu, di pendidikan tahun 20 tahun yang lalu. Ini ada beberapa hal. Ini hal yang diidentifikasi cara mendapatkan informasi belajar. 20 tahun yang lalu siswa mendapat informasi hanya dari guru, berpusatnya pada guru, dan bisa dari buku, majalah, surat kabar, televisi maupun radio. Itu adalah akses di mana murid dulu belajarnya masih itu aja ya, karena sarana dan prasarannya pun terbatas. Di zaman sekarang ini, di era 40 ya, dalam zaman ini pendidikannya berganti. Kalau dulu berpusat pada guru, sekarang berpusat pada murid, sehingga murid dapat lebih mudah mendapatkan informasi yang mereka bisa akses melalui smartphone mereka, dari gawenya mereka. Ada menggunakan laptop, komputer, dan lain-lainnya. Mereka juga bisa belajar secara mandiri maupun secara kelompok. Sedangkan cara mengerjakan tugas yang diberikan 20 tahun yang lalu, saya masih SMA kira-kiranya, saya murid, itu kebanyakan mendapat tugas secara kelompok, dikarenakan sumber belajar yang masih terbatas, buku paketnya terbatas ya, sehingga mau belajar harus bergantian. Berbeda dengan era yang sekarang, di zaman sekarang ini siswa cenderung mengerjakan tugas secara mandiri, juga berkelompok. Karena banyak sekali sumber informasi, sumber bahan belajar yang didapatkan dari smartphone mereka. Lanjut. Teknologi yang sering digunakan pada zaman dulu adalah televisi, radio. Itu pun juga channel atau programnya terbatas. Dulu hanya TVRI sama TVI saja, ada 2 channel itu saja. Sedangkan saat ini kita bisa melihat televisi dari handphone kita, radio dari handphone kita, teknologi dari HP kita, serta belajar dari HP kita. Belajar dulu belajarnya di sekolah, tapi sekarang itu anak bisa belajar dari manapun. Di rumah ya bisa, di sekolah ya bisa, bahkan di warung pun bisa. Karena belajar tidak mengenal waktu. Ya, bisa belajar lewat Google. Sedangkan cita-cita atau profesi pilihan mereka ya, anak dulu itu ditanya sama orang tuanya, "Duk, besok lek gede pengen dadi opo?" Ya, pasti jawabannya presiden, pasti jawabannya gubernur, pasti jawabannya tentara, pasti jawabannya guru, bidan, perawat dan sebagainya.
Mereka menganggap bahwa dapat menjanjikan suatu masa depan dan kenyamanan di hari tuanya. Ada juga yang agak nyentrik, katanya cita-citamu apa? Masih belum menjawab karena belum mempunyai cita-cita. Tapi ada juga yang aneh, cita-citamu apa? Pengen jadi Ultraman karena sering melihat film kartun dulu waktu itu. Sedangkan menurut sekarang ini cita-citanya simple, pengen menjadi orang yang sukses, gitu aja. Kebanyakan, tidak banyak pengen jadi pegawai. Karena dengan cita-cita yang simple itu bisa membuat lapangan pekerjaan untuk dirinya sendiri, untuk masa depannya sendiri, tanpa diikat oleh peraturan pemerintah ataupun yang lain secara terus-menerus. Dan ini kebanyakan anak-anak sekarang ini justru lebih kreatif, pola pikirnya berkembang lebih besar. Dua 20 tahun yang lalu permainannya ini banyak dengan kebersamaan, dilewati dengan banyak teman, sangat ceria sekali. Ya. Permainan di tahun 20 tahun yang lalu seperti main kelereng, kelereng itu gundu, naik keran, karet, petak umpet, depok lele, pati lele, kasti, bola sepak dari plastik. Itu sangat menguasai sekali dan waktunya lama. Berbeda dengan saat ini, anak itu lebih cenderung disendiri, bermain game ya di rumah dimanapun, sehingga sampai lupa belajar. Ada Mobile Legends, Free Fire, PUBG dan lain-lainnya. Tapi murid sekarang juga bisa membuat game sendiri. Ada programnya namanya Strat atau Tinker. Jadi jangan dilihat anak sekarang kok banyak main game, itu hanya sebagian. Ada yang sebagian anak itu yang kreatif, justru malah membuat game. Ya, tidak bermain, menggunakan tapi menciptakan. Ya. Sudah daya mencipta. Media yang ada tahun 20 tahun yang lalu itu seperti buku pelajaran, buku paket, LKS, TV, dan radio. Sedangkan yang sekarang ini banyak sekali, handphone, laptop, LCD proyektor, platform belajar, ruang guru, ruang siswa, classroom, komunitas programming junior. Itu yang sekarang ini, itu dari usianya. Bagaimana selama ini Bapak Ibu merespon perubahan tersebut? Saya sebagai seorang pelajar merespon perubahan itu dengan baik dan selalu mendukung, ya, berperan aktif dalam segala perubahan pendidikan. Karena dengan perkembangan ilmu dan teknologi, kita harus sebagai guru harus memfilter berbagai informasi yang diterima siswa. Kita sebagai guru memberikan motivator atau menjadi motivator dan fasilitator kepada siswa untuk kebutuhan siswa, sehingga dalam pembelajaran menjadi nyaman dan menyenangkan. Belajar sambil bermain pada waktu-waktu tertentu itu sangat penting, atau istilah sekarang adalah ice breaking. Ini dapat memulihkan dan menumbuhkan semangat belajar siswa. Siswa yang ngantuk, siswa yang loyo itu bisa menjadi semangat kembali karena dengan ice breaking ini. Dulu tidak ada, sekarang ada. Nah, inilah perubahan di kurikulum Merdeka, membuat pelajaran atau pembelajaran menjadi lebih menyenangkan sebagai taman-taman bermain sambil belajar.
Oke. Ketika terjadi perubahan kurikulum, bagaimana Bapak Ibu menyikapinya? Ya, saya sebagai pendidik ya, itu menyikapinya dengan sangat luar biasa. Karena kita hidup di zaman sekarang, bukan hidup di zaman dulu. Sehingga segala pun perubahan kita bisa menyerap dan memfilter sebagai pembelajaran kita yang nantinya kita berikan kepada siswa kita, sehingga siswa lebih kreatif, mandiri, serta dapat menjadi pemimpin-pemimpin di era masa mendatang. Oke, itu aja. Terima kasih Bapak Ibu. Saya mewakili kelompok 3. Apabila ada kurang lebihnya, itu merupakan suatu kebetulan, ada kesalahan, saya sebagai manusia mohon maaf. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.